Kedua, kegiatan BGH maupun BGC ini akan berproses di provinsi maupun di kabupaten kota. Untuk hal tersebut, kita langsung aja kita undang Pak Fajar untuk menyampaikan materi yang BGH. Setelah itu nanti akan disampaikan juga materi BGC oleh Pak Hanjar. Kami persilahkan Pak Fajar. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Sebayang yang telah memperkenalkan kami. Khususnya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus Inkindo yang telah mengundang kami untuk membawakan materi terkait penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fajar Santoso Hutahayan. Saya dulu S1 di Teknik Lingkungan ITB, kemudian mengambil S2 Economic Science di Amsterdam. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya harapkan dari kehadiran saya di sini adalah mendapatkan masukan. Mendapatkan masukan itu maksudnya kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia. Kritik yang paling menohok nanti saya bekerja sama dengan Marx akan memberikan satu hadiah, voucher dari Flash 200.000 isinya. Jadi tolong saya ini dikritik. Yang paling menohok akan mendapatkan voucher. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa baik, mungkin saya banyak akan skip supaya tidak membosankan. Nah, bagaimana apa yang kami sampaikan bisa relevan dengan Bapak Ibu selaku anggota Inkindo, dan itu mungkin akan saya sampaikan di bagian penutup. Peluang apa terkait dengan adanya aturan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Jadi bangunan gedung hijau sebenarnya bukan baru di 2021 melalui Permen PU, tapi dia sudah ada sejak tahun 2015. Namun saat itu belum berjalan, karena mungkin yang ditunjuk adalah orang-orang pintar. Nah kemudian tahun 2021 terbit Permen PU nomor 21 tahun 2021. Yang ditunjuk selaku kepala sekretariatnya adalah orang yang tidak mengerti bangunan gedung. Sarjana teknik lingkungan. Nah ternyata orang yang tidak mengerti itu bisa jalan penyelenggaraan BGH. Jadi 3 tahun saya selaku kepala sekretariat bangunan gedung hijau sudah adalah pencapaiannya tapi tidak banyak gitu ya. Nah Bapak Ibu, pertama untuk apa sih sebenarnya BGH, aturan-aturan pemerintah mengeluarkan aturan ini? Tadi kalau dari dalam sambutannya DPP ini pemerintah suka bikin aturan tidak mengantisipasi bagaimana orang melaksanakan peraturan ini bisa atau enggak, difasilitasi atau tidak. Dibikin aturan, orang disuruh menjalankan, orangnya kesulitan menjalankan, pemerintah angkat tangan. Ya pokoknya saya udah bikin aturan, tolong dijalankan. Nah, mudah-mudahan kami di bangunan gedung hijau tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, Indonesia ini di tahun 2015, Presiden Jokowi waktu itu menghadiri Paris Agreement, menghadiri COP, konferensi, kemudian berkomitmen ikut menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi Indonesia punya komitmen global menurunkan ton CO2 akibat penggunaan energi fosil dan aktivitas manusia lainnya yang menghasilkan karbon. Nah Indonesia kemudian meratifikasi di dalam Undang-Undang 16 2016. Nah ini artinya harus bergerak, kita sudah punya komitmen di dunia internasional, kita buat undang-undang, ya artinya harus ada peraturan pemerintah, harus ada peraturan menteri yang mengatur itu. Makanya terbitlah peraturan Menteri PU nomor 21 tahun 2021. Jadi peraturan-peraturan ini
bukan kami buat untuk menyusahkan teman-teman konsultan, tidak. Harapannya adalah bagaimana kita mendorong industri hijau di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, ahli-ahli hijau, produk-produk yang hijau, seperti tadi Tolion kalau nggak salah ya namanya ya. Apa tadi ya? Oh, Toilon. Toilon dia punya material insulasi untuk penghematan efisiensi energi khususnya pengkondisian udara. Nah, Toilon ini juga sangat berperan mengeluarkan produk-produk yang green. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya peraturan menteri ini dibuat sebenarnya bukan untuk nyusahin Bapak Ibu. Bagaimana industri berkembang, bagaimana lapangan pekerjaan bertambah. Itu maksud dari diterbitkannya peraturan Menteri PU nomor 21 tahun 2021. Di samping bagaimana kita menghemat energi dan menurunkan emisi karbon sesuai komitmen kita di dunia internasional. Nah, kemudian saya tidak perlu membahas, kalau dihubung-hubungkan ya nyambunglah ini dengan Astacita Presiden Prabowo. Kita punya misi ketahanan energi. Bagaimana kita mencapai Indonesia emas melalui ketahanan energi. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi energi yang dalam konteks hari ini saya berbicara penghematan energi di dalam bangunan gedung. Yang bagaimana kita mengukur bangunan gedung ini hemat atau tidak, kita punya ukuran-ukurannya. Nah, itu kita tuangkanlah di dalam peraturan Menteri PU nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Kemudian ini sudah dasar hukumnya. Nah, kemudian pada perjalanannya semenjak saya menjadi Kepala Sekretariat Bangunan Gedung Hijau, saya diangkat tuh kira-kira bulan Februari 2022 gitu ya. Dalam perjalanannya bangunan yang harus disertifikasi hijau itu ada klasifikasinya. Contohnya bangunan milik pemerintah. Minimal 5.000 meter persegi harus menganut prinsip hijau. Bangunan lainnya di luar bangunan gedung negara ada rumah sakit, ada perkantoran, itu punya luasannya masing-masing. Ada yang di atas 20.000 meter persegi dan sebagainya. Nah, kemudian dalam perkembangannya, selain yang diwajibkan, ternyata pengembang perumahan juga menginginkan kalau rumah itu tidak diwajibkan hijau gitu ya, apalagi luasannya ya kecil gitu ya. Tapi mereka ingin disertifikasi hijau, sehingga diterbitkanlah surat edaran Dirjen Cipta Karya tahun 2023 tentang penilaian kinerja bangunan gedung kelas 1A. Ini untuk rumah tinggal. Nah, sudah ada beberapa rumah tinggal yang disertifikasi BGH, bukan rumah tinggal satuan ya, tapi rumah tinggal yang dibangun oleh pengembang dalam satu kawasan disertifikasi hijau. Siapa yang mensertifikasi ini adalah tenaga ahli yang mengajukan dokumen-dokumennya adalah tenaga ahli bangunan gedung hijau. Siapa yang menilai? Saat ini memang masih sangat kurang tenaga ahli bangunan gedung hijau. Jadi masih menggunakan asesor dari Kementerian PU. Yang saat ini asesor Kementerian PU itu sekitar 40 orang ya Pak Ajis ya. Nah, 2 orang teman saya ini, Beni Nahampun dan Aji Sangaji ini, satu Batak, satu Ambon, ini ahli bangunan gedung hijau ini. Ini ahli bangunan gedung hijau. Jadi mereka adalah TPA, mereka asesor yang ditunjuk oleh Menteri PU sebagai ahli bangunan gedung hijau. Nah, kemudian tadi Pak Sebayang menyampaikan BGC, apalagi tuh BGC. BGC itu sebenarnya bangunan gedung hijau juga, cuma nanti ya saya jelaskan bangunan gedung hijau juga. Jadi ini adalah sertifikatnya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi pemilik bangunan gedung mengajukan ke kabupaten kota, tolong bangunan gedung saya disertifikat hijau. Mereka punya kepentingan minta disertifikasi hijau, khususnya bangunan kategori wajib. Diwajibkan tuh maksudnya bagaimana? Diwajibkan tuh maksudnya terikat dia dengan perizinan bangunan gedung, kalau bangunan gedung baru. Kalau dulu kita mengenalnya IMB, nah ini PBG, dia embedded atau terikat. Kalau bangunan existing untuk menerbitkan sertifikat layak fungsi. Jadi embedded, SLF-nya tidak keluar untuk bangunan gedung kategori wajib,
jika prinsip-prinsip BGH di dalam bangunan gedung tersebut tidak dipenuhi. Jadi itu maksudnya kategori wajib. Kemudian apa sih yang diharapkan dengan bangunan gedung disertifikasi hijau? Ini adalah angka konservatif 25%. Gedung Menteri PU sendiri itu prinsip hijau dapat menghemat energi 60%. Dan di banyak bangunan gedung lain, klaim mereka ya, belum kami hitung, klaimnya berdasarkan penilaian dari auditor energi ada yang sampai 40%, 50%. Yang artinya menurunkan biaya operasional bangunan gedung. Jadi kalau kami hitung, bangunan gedung pemerintah 5.000 meter persegi, menghemat 25% konsumsi energi. Itu payback periodnya dari investasi yang dikeluarkan untuk meretrofit bangunan gedung, yang per meter perseginya itu berkisar antara 800.000 sampai 1,25 juta. Payback periodnya itu di 8 tahun, dan itu belum menarik sebenarnya untuk pemilik bangunan gedung. Tidak menarik. Jadi kalau pengalaman-pengalaman di negara lain, payback period dari bangunan green untuk operasional, konsumsi energi, itu di bawah 4 tahun. Kemudian peluang dan manfaat penerapan BGH. Jadi karena BGH ini sudah diwajibkan bangunan tertentu, Indonesia ini terdiri dari 514 kabupaten kota lebih yang perlu mengeluarkan sertifikat BGH. Tapi nggak tahu ya, nggak semua kota di Indonesia ini atau kabupaten yang punya bangunan gedungnya di atas 5.000 meter persegi atau di atas 4 lantai. Mungkin kalau di Pati saya nggak tahu ya, tapi setahu saya berapa bulan yang lalu saya main ke Trenggalek, saya tanya ada nggak bangunan gedung pemerintah di atas 5.000 meter persegi? Tidak ada. Tapi bangunan swastanya mungkin ada, rumah sakit yang di atas 20.000 meter persegi wajib disertifikasi BGH. Nah kemudian kami dari Kementerian PU mengamanatkan setiap kabupaten kota wajib menyusun roadmap penyelenggaraan bangunan gedung hijau, bagaimana kabupaten kota berkontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Undang-Undang 16 2016. Apakah sudah ada di Indonesia ini kabupaten kota yang menyusun roadmap? Sudah, DKI Jakarta, yang lainnya belum. Nah kemudian kami di Sekretariat BGH akan menyiapkan, Pak Ajis ini lebih tepat akan menyiapkan sudah atau sudah kita siapkan, sedang berproses Bapak Ibu. Kami menyusun panduan penyusunan roadmap BGH. Jadi kabupaten kota kita suruh menyelenggarakan BGH, ya kami siapkan panduannya. Nah panduan ini kalau kabupaten kota nggak ngerti juga, ya sudah pasti membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian. Tolonglah kabupaten kota ini dibantu nyusunin roadmapnya. Kalau mengenai pembiayaan ya saya nggak ngerti. Inkindo udah punya standarnya sendiri gitu ya. Perlu ahli apa untuk menyusun roadmap. Nah 514 kabupaten kota, lebih dari 500 belum menyusun roadmap. Kemudian pemerintah kabupaten kota datang juga ke kami, Pak kami mau diretrofit, bangunan gedung existing ini perlu diretrofit. Tapi kami nggak punya pembiayaan, bagaimana kami membiayai meretrofit bangunan gedung supaya hijau? Nah kami di sekretariat menghubungi yang namanya PT SMI. PT SMI adalah BUMN yang BUMN-nya Kementerian Keuangan, saat ini mengelola 352 triliun dana dari Green Climate Fund. Untuk apa dana ini? Paling pokok itu pertama adalah untuk membantu PLN mengurangi produksi listriknya yang berasal dari batu bara atau bahan bakar fosil. Jadi 352 triliun ini adalah dalam rangka mengganti energi baru terbarukan, termasuk efisiensi energi, termasuk di bangunan gedung. Jadi retrofit itu pemerintah kabupaten kota bisa mendapatkan pinjaman dari SMI dengan bunga yang sangat murah. Nah bagaimana kita membantu kabupaten kota mengakses pinjaman ini? Perlu disusunkan dokumen-dokumen sesuai yang comply dengan PT SMI. Dokumen apa saja? Feasibility study yang diinginkan oleh SMI.
Nah, dari mana kabupaten kota bisa menyusun dokumen FS ini? Kami di sekretariat menyiapkan panduan penyusunan pra-FS. Kemudian bagaimana kami meretrofit? Kami menyiapkan panduan retrofitting bangunan gedung. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kami harapkan dipahami oleh Bapak Ibu anggota Inkindo supaya bisa membantu kabupaten kota. Kalau mereka mau pinjam butuh dokumen-dokumen ini, ya sudah pasti mereka butuh bantuan. Ya seperti kami Pak, nyusun-nyusun panduan tadi itu apakah kami kerjakan sendiri? Tidak Pak, kami dibantu oleh konsultan. Cuman masalahnya memang konsultan yang membantu kami saat ini, terus terang di PU itu, untuk meng-hire konsultan itu sangat sulit, anggaran sangat sulit. Jadi kami mendapatkan bantuan-bantuan dari asing. Lembaga-lembaga asing yang beroperasi di Indonesia mendukung sekretariat BGH, membuat kajian-kajian, panduan, roadmap kami sendiri dibantu oleh asing. Nah kami dibantu tuh semuanya dibantu. Nah cuma apakah mereka juga bisa membantu kabupaten kota? Tidak bisa sebenarnya. Jadi memang harus dianggarkan oleh di kabupaten kota. Nah bagaimana kabupaten kota menganggarkan penyelenggaraan BGH di kabupaten kota? Sudah ada definisi operasional di Kemendagri yang kami minta. Tolong Kemendagri buatkan definisi operasional bangunan gedung hijau. Supaya Dinas Cipta Karyanya ngerti, Bapedanya ngerti, bagian anggarannya ngerti. Sehingga anggaran itu ada di kabupaten kota. Untuk membuat roadmap dan sebagainya. Termasuk panduan penghitungan potensi penurunan emisi gas rumah kaca setiap kabupaten kota. Jadi peluangnya menurut saya sangat banyak. Jadi peraturan ini diharapkan mendorong industri konsultan, mendorong industri produk, mendorong kontraktor, dan mendorong tenaga kerja intinya. Bagaimana industri hijau bisa tumbuh di Indonesia. Itulah maksud dari peraturan Menteri PU 21 tahun 2021. Selain memang untuk memenuhi komitmen yang sudah kita ratifikasi di Undang-Undang 16 tahun 2016. Ini adalah roadmap-nya, mungkin ini gimana cara baliknya, mohon maaf saya agak gaptek nih. Beda dengan Pak Azhar yang bangunan gedung cerdas, saya bangunan gedung hijau yang tidak cerdas. Oh udah muncul. Cara backnya gimana nih? Oh ini. Nah ini adalah peta jalan. Nggak tahu ini kejauhan kali ya. Tapi minimal Bapak Ibu kalau mau mengakses buku ini, efisiensi anggaran Pak. Jadi kami nggak bisa membagikan buku roadmap. Jadi adanya PDF. Nah, bisa diakses di bit.ly peta jalan BGH 2024. Nah di situ bagaimana nanti akan kita selenggarakan ya bersama-sama Bapak Ibu pastinya ya, termasuk industri hijau. Ini adalah target yang kita tetapkan. Bagaimana kami menentukan target ini? Ya namanya sekretariat Pak ya. Ya coba-coba ngitung, kebetulan saya ekonom juga gitu ya, jadi sedikit-sedikit bisa ngitung. Jadi kita targetkan 3 juta ton CO2 di bangunan gedung pemerintah yang luasannya minimal 5.000 meter persegi. Utamanya adalah di kota-kota besar atau kota metropolitan. Kemudian 14 juta ton CO2 pada bangunan gedung komersil. Saya nggak tahu kalau pasarnya gedung komersil bagaimana peran konsultan, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi bagaimana konsultan membantu kami, pemerintah itu jelas gitu ya. Tapi kalau di bangunan komersil saya tidak tahu. Mungkin mereka butuh juga bantuan itu. Kemudian 19 juta ton CO2 pada rumah tinggal, kebanyakan ini pengembang yang minta bantuan. Dan itu mungkin sudah ada sekitar 8 pengembang yang mengajukan sertifikasi bangunan gedung hijau kepada kami di sekretariat BGH. Berapa menit lagi Pak? 5 menit? Kurang dari 5 menit Pak. Nah ini adalah yang kami lakukan di Sekretariat Bangunan Gedung Hijau. Saya sendiri dulu di Kepala Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi, tapi 18 Juli kemarin dirotasi saya menjadi Kepala Balai Sains Bangunan. Jadi saya nggak bohong tadi kalau memang saya ini orang Pati, kebetulan kantor saya itu di Jalan Patimura. Nah, jadi Patimura nomor 20, Kementerian PU. Nah, jadi benar-benar saya orang Pati Bu, bukan yang ngibul saya Bu. Orang Pati, Patimura nomor 20. Nah, kantor saya sekarang ada di Balai Sains Bangunan di Bandung.
Sekretariat BGH juga sebenarnya punya 2 kantor. Sementara ini ada di Bandung, nanti akan ada berkantor di Cipaku juga. Dan mitra kami banyak Pak, yang bantuin saya itu banyak. Gitu. Ada dari Jerman, ada dari Korea, ada GBPN, itu lembaga dari Prancis, Denmark. Nah itu yang membantu saya menyusunkan roadmap, menyusunkan panduan-panduan gitu. Yang bisa Bapak Ibu pelajari bagaimana Bapak Ibu nantinya juga bisa memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten kota. Bahkan mungkin untuk gedung komersil juga, cuman saya nggak paham nih kalau yang gedung komersil. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kabupaten kota harus menyusun ini, harus menyusun ini. Kalau PU yang ngomong nggak didengerin Pak, orang PU ngomong begitu ke kabupaten kota nggak didengerin. Mana Semarang nih? Udah pulang ya. Semarang saya minta tolong kamu bikin ini, bikin itu. Kata dia siapa lu gitu ya. Tapi kami menggandeng Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau Kementerian Dalam Negeri yang bilang tolong buat ini, tolong buat itu, mereka lebih didengar. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga yang menetapkan definisi operasional penyelenggaraan bangunan gedung untuk dianggarkan di APBD-nya. Nah kami bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri. Mengapa Kementerian ESDM? Kalau di struktur bagaimana kita menurunkan emisi ton CO2 di tahun 2030, paling atas itu yang melapor ke dunia internasional adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Di bawahnya ada sektor kehutanan, sektor energi, sektor lainnya. Nah sektor energi punya 3 subsektor, bangunan gedung, transportasi, dan industri. Nah makanya kami menggandeng energi, karena kami di bawah sektor energi, subbangunan gedung itu di bawah sektor energi. Dan kami banyak mendapatkan bantuan juga dari Kementerian SDM, kami mendapatkan pelatihan auditor energi dan sebagainya, sehingga bisa dengan sangat yakin mengatakan bangunan gedung ini hemat atau tidak hemat. Karena kami dikasih ilmunya juga oleh Kementerian ESDM. Nah kemudian mungkin tindak lanjut dari MOU dan PKS ini adalah surat edaran bersama. Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, Menteri ESDM, Pak Bahlil, Menteri PU, Pak Dodi Hanggodo akan tanda tangan menyampaikan surat kepada gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Tolong kalian buat roadmap. Tolong dihitung target penurunan emisi karbonnya. Kemudian kalau kalian mau pinjam, kami menyiapkan FS, panduan FS. Panduan ya, panduan. Ya nyusun FS-nya anggaran sendirilah. Ya pasti minta bantuan konsultan. Kemudian ini mungkin nggak saya perlu sebutkan peluang tenaga kerja, mungkin udah saya sampaikan di awal tadi. Intinya memang bagaimana industri hijau bisa tumbuh di Indonesia, baik itu dari kontraktor, kemudian praktisi, konsultan, industri, menyediakan tadi seperti insulasi, lampu hemat energi, AC yang lebih hemat energi dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Intinya saya sangat senang bisa bicara di forum rapat anggota Pak ya, RA. Forum anggota. Oh, forum anggota Inkindo ini, dan semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Dan yang paling penting ingin saya dapatkan adalah kritik yang paling menohok supaya kami bisa memperbaiki diri. Kalau kami nggak dikritik Pak, nggak ada yang ngasih tahu, ya kita ngerasa yakin-yakin aja bahwa peraturan ini benar gitu. Jadi dan kritik itu Pak ada ganjarannya Pak. Mendapatkan voucher dari Flash bekerja sama dengan Marx. Sekretariat BGH bekerja sama dengan Marx memberikan satu voucher 200. Saya sudah suruh Pak Ajis, tolong Pak Ajis jangan kalah sama Marx. Tolong keluar cari itu e-money 10 biji, nggak dapat juga ternyata. Maaf Pak, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lanjutkan kepada Pak Ahasar untuk memaparkan BGC. Kami persilakan Bapak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Eh, saya diberi waktu 15 menit Pak Adirsyah, terima kasih. Em, Ya, secara filosofi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar apa itu bangunan gedung hijau di Indonesia. Mungkin saya coba bercerita saja sambil menunggu paparan yang saya siapkan. Saya punya waktu 15 menit. Em, Bapak Ibu sekalian di sini, kemarin saya sempat berdiskusi gitu ya dengan salah satu teman di Inkindo yang hadir pada hari ini. Tidak semuanya eh, bergerak di bidang bangunan gedung ya. Ada yang di bidang sumber daya air, ada yang di bidang jalan gitu ya. Nah, kebetulan saja pada siang ini itu terkait bangunan gedung, khususnya bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas. Ya, langsung saja. Secara filosofi tadi sudah disampaikan Pak Fajar. Kalau saya coba bercerita gitu ya Bapak Ibu, level pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung itu mulai dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yaitu kebutuhan dasar yang pertama adalah keandalannya. Yang sudah diatur sama-sama kita tahu di PP 16 tahun 2021 tentang keandalan bangunan gedung. Keandalan itu apa saja? Keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan. Nah itu yang harus dipenuhi dulu. Kemudian naik selanjutnya levelnya ke bangunan gedung hijau. Tujuannya tadi sudah disampaikan Pak Fajar untuk memitigasi climate change yang Bapak Ibu ketahui saat ini climate change sudah terasa gitu ya di berbagai daerah di Indonesia khususnya maupun di dunia. Di BGH targetnya adalah 25% efisiensi energi dan 10% efisiensi konsumsi air. Nah, di situ kemudian naik lagi satu level untuk meningkatkan efisiensi bangunan gedung tersebut. Kita perlu bantuan teknologi gitu Bapak Ibu, yaitu teknologi cerdas atau smart building. Ini baru saja di undang-undang diregulasikan di Indonesia melalui Permen 10 tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas. Nah, apa yang kita bicarakan di dalam Permen 10 itu adalah 9 prinsip, 4 parameter, dan 16 elemen cerdas. Nah, tadi di awal saya sempat cerita bahwa di pertemuan siang ini tidak hanya bangunan gedung saja yang hadir di acara pada siang ini. Tentunya di ketiga parameter ini bisa dipakai di lingkup yang lain. Misalnya di bangunan air, di bangunan jalan itu prinsip-prinsip cerdas bisa digunakan. Jadi secara luas sebenarnya filosofi ini bisa dipakai gitu Bapak Ibu. Nah di 9 prinsip itu apa saja? Itu ada membahas terkait teknologi maupun terkait manusianya gitu Bapak Ibu. Yang pertama dia harus bisa bekerja secara otomatis, saling terhubung, menerapkan manajemen energi terpadu, perlindungan dari ancaman cyber, pembelajaran mesin terhadap berorientasi pada kepuasan pengguna, bersifat fleksibel, pemantauan berkelanjutan, dan bersifat inklusif. Jadi manusianya juga diutamakan dalam penerapan bangunan gedung cerdas ini. Nah, bagaimana kita menilai kinerjanya? Kita gunakan 4 parameter ini Bapak Ibu. Yang pertama keamanan cyber, integrasi data, kemudian protokol jaringan komunikasi, dan kemampuan sistem. Memang bahasanya adalah bahasa-bahasa teknis yang sebenarnya ini adalah teknologi yang sudah cukup lama berkembang dan digunakan di dunia industri gitu. Nah, kita
adopsi, kita bawa ke dunia infrastruktur. Kemudian ada 16 elemen yang bisa kita tanamkan dalam bangunan gedung. Nah, ke-16 elemen ini kenapa dipilih? Karena ke-16 elemen ini adalah elemen-elemen yang menunjang tadi kebutuhan keandalan, kebutuhan hijau yang menjadi tolak ukur berfungsinya layaknya suatu bangunan gedung. Kemudian langkah selanjutnya kita harus bisa mengintegrasikannya ya Bapak Ibu, elemen-elemen tersebut. Bagaimana cara mengintegrasikannya di dalam permen tersebut sudah diberikan guidance-nya gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal diikuti saja, diusahakan memang secara umum di penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia itu masih sifatnya secara serial gitu, secara bertahap dari perencanaan, arsitek hingga perencanaan struktur, ME itu tidak dilakukan secara bersamaan. Nah kalau ingin mendapatkan suatu bangunan gedung cerdas yang optimal itu harus dilaksanakan dan direncanakan secara bersama-sama. Kemudian di suatu bangunan gedung cerdas tentunya perlu suatu manajemen, yaitu manajemen bangunan gedung, building management system yang digunakan nanti untuk memantau, mengoperasikan, mengevaluasi, memprogram suatu bangunan gedung hingga mencapai tujuan suatu bangunan gedung cerdas tadi, yaitu efisiensi. Nah di sini secara teknis ya, secara fisik nyatanya apa yang membedakan bangunan gedung biasa dengan cerdas, yaitu di bangunan gedung biasa akan ditanami hardware atau disebutnya di praktisi itu adalah field device yang digunakan untuk memenuhi tadi 9 prinsip dan 4 parameter tadi. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, bisa Bapak Ibu cari referensinya tentang 3 level ini, level bawah, level menengah, hingga level atasnya dari suatu bangunan gedung cerdas. Nah, ke-16 elemen tadi tidak sepenuhnya harus diterapkan semuanya. Ini ada matriksnya, sudah disediakan juga, bisa dipilih sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung, ada yang wajib, disarankan, dan sukarela. Kemudian bagaimana mekanisme penilaiannya, itu disesuaikan dengan klasifikasi bangunan gedung. Kemudian di dalam permennya juga sudah ada juknis dan daftar simak yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merencanakan, baik itu di tahap perencanaan hingga melaksanakannya nanti oleh kontraktor pelaksana. Dan ada aturan turunannya yaitu SE Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tahap pemanfaatannya juga sudah kami siapkan. Nah di dalam SE tahap pemanfaatannya itu ada pelevelan tingkat kecerdasan. Jadi dari yang kebutuhan dasar yaitu terkoneksi hingga dia memiliki artificial intelligence yang memiliki kemampuan pembelajaran mesin dalam mengoptimalkan setiap kinerja dari tadi field device maupun perangkat lunak yang ada di dalam bangunan gedung tersebut. Nah yang ingin saya garis bawahi, saat ini penerapan BGC ini tidak dilimpahkan kepada semua tipe bangunan gedung gitu ya. Jadi ada levelnya wajib. Yang wajib itu adalah bangunan gedung yang diwajibkan BGH dengan kriteria high performance, high cost. Apa itu high performance, high cost? Di mana dia berada di lokasi tapak terbatas dengan luasan terbatas dan dibangun 8 lantai ke atas. Dan dia wajib BGH dan di Permen 10-nya diwajibkan untuk bangunan-bangunan tersebut. Jadi memang dipilih untuk bangunan-bangunan yang punya kriteria tersebut. Iya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar dan Pak Fajar. Dari
kedua beliau ini memaparkan kedua kegiatan yang akan dan sudah berjalan. Ada banyak peluang kalau kita melihat tadi. Ada peluang untuk membuat roadmap, ada peluang untuk membuat FS, ada peluang untuk pengawasannya, dan ada peluang juga sebagai TPA. Karena kabupaten, kota, provinsi tidak bisa lepas dari TPA di dalam proses penilaian untuk mengeluarkan yang disampaikan dari Pak Anjar, ada Pratama, Madya, dan Utama. Jadi ini ada peluang bagi kita jasa konsultan. Nah, dari peluang ini, dari apa yang telah beliau paparkan, monggo dari Bapak Ibu ada kesempatan untuk mendetailkan harapan-harapan kita di Jawa Tengah ini sejauh apa BGH maupun BGIC ini akan dikerjakan. Informasi yang kami dapat ke depan kemungkinan besar yang namanya BGIC itu nanti ada SKK-nya. Nah, ini merupakan juga peluang bagi tenaga ahli yang terlibat di perusahaan-perusahaan. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Bapak untuk memberikan pertanyaan, mungkin kritik, atensi dan yang lainnya kami persilahkan. Monggo, ada 2 pertanyaan dari Pak Wilarso dan Pak. Monggo Pak Wilarso. Pak. Tes. Nama dan perusahaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilarso dari PT Geosarana Guna Semarang. Memang seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi, Pak, saya bukan konsultan yang bergerak bidang gedung, Pak. Saya kebanyakan di airport, jadi tapi ya ada gedungnya juga memang. Yang saya tanyakan, Pak, apakah pembangunan IKN itu sudah memenuhi ketentuan ini, Pak? Jadi kan kita sekarang melihat IKN yang dulunya hijau, sekarang sudah tidak hijau lagi. Apakah sudah dipenuhi ketentuan ini, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Lanjut, Bapak. Saya dilanjut apa? Lanjut. Nggih, perkenalkan nama saya Suroso dari DPOP, Pak. Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi. Nggih, Pak Fajar, nuwun sewu, ini pertanyaannya enggak sulit-sulit, Pak. Wilarso sulit langsung IKN mencolote sampai Kalimantan gitu. Kalau saya di lokal-lokal saja. Mohon kiranya tadi Pak Fajar belum mendeskripsikan, menjelaskan tentang apa sih bangunan hijau tadi. Sederhana aja, Pak. Tadi belum dijelaskan menurut saya. Kalau saya nggak ngantuk ya kira-kira. Tolong nanti jelaskan sederhana bangunan hijau itu apa sih gambarannya. Jadi kita sederhana gitu ya. Yang berikutnya, Pak. Kalau sudah dijelaskan, tolong mungkin saya lihat ini kan bangunan hijau di daerah-daerah belum banyak dikenal, Pak. Dan itu perlu mungkin disosialisasi. Walaupun saya orang arsitek, Pak. Asosiasi itu. Terus berikutnya ini sudah disinggung oleh Pak Sek tadi, Pak Sekretaris, bahwa tadi kan tenaga ahli untuk menilai itu hanya ada 40 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini peluang. Saya kira peluang dari teman-teman Inkindo untuk bisa gimana caranya dijadikan menjadi konsultan penilai yang terkait dengan bangunan hijau. Terus yang berikutnya terkait juga apakah tidak ada satu pemikiran kolaborasi antara SLFED setingkat layak fungsi dengan bangunan hijau. Kalau kita kita tempatkan itu sebetulnya tempatnya lebih di atas mana sih antara SLF sama bangunan hijau. Itu saya kira itu, Pak, ini penting sekali, jadi sederhana. Dan yang berikutnya yang terakhir untuk bangunan cerdas. Tolong mungkin bisa diinformasikan di Jawa Tengah yang ada mana. Nanti kita belajar tak lihat gitu. Bangunan cerdas yang ada.
Sebenarnya bangunan di rumah saya itu bangunan cerdas Pak. Kalau saya masuk rumah enggak assalamualaikum, pintunya enggak mau buka. Itu. Jadi kalau saya assalamualaikum baru buka Pak. Itu cerdas sekali. Itu yang assalamualaikum tetangga saya aja enggak mau buka itu. Khusus bangunan nanti bisa dilihat rumah saya. Itu matur nuwun sangat Pak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dua dulu. Kami persilahkan Pak Fajar dan Pak Ansar untuk memberikan tanggapan. Namun kedua pertanyaan ini belum menohok Pak. Jadi untuk plus ini belum kita luncurkan Bapak. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Wilarso yang saya hormati. Saya sepertinya familiar dengan wajahnya Bapak gitu ya. Mungkin Bapak kenal Ibu Rina Agustin atau siapa. Kayaknya kita pernah ketemu di Patimura gitu Pak ya, di Kementerian PU. Nah, untuk IKN apakah sudah memenuhi kriteria bangunan gedung hijau? Nah, pada saat IKN akan dieksekusi gitu dimulai, diterbitkanlah Perpres 60 yang menggagas itu OIKN dengan Bappenas gitu ya. Nah, OIKN itu wajib bangunan gedung hijau. Wajib bangunan gedung hijaunya juga tidak main-main. Kalau bangunan gedung hijau itu ada 3 klasifikasi untuk sertifikasinya, Pratama, satu lagi, Madya dan Utama. Di IKN itu wajib utama Pak, wajib memenuhi parameter-parameter yang nilainya 165 poin. Jadi kalau kita menilai bangunan gedung hijau itu ada poin-poinnya, 165 poin. 165 poin ini ada di 7 parameter. Nah, 7 parameter ini punya lagi rincian-rinciannya. Dikasih angka misalnya bangunan gedung menghadap utara selatan tidak lebih 15 derajat gitu ya. Nah, kasih poin 2 atau kasih poin 1, itu ada petunjuk teknisnya. Nah, bangunan gedung hijau di IKN semuanya memenuhi prinsip BGH dan nilai yang diperoleh setelah dilakukan penilaian kinerja itu di atas 80% dikali 165, jadi memenuhi kriteria utama. Bangunan gedung di IKN wajib hijau. Dan targetnya, saya lupa di Perpres 60, tahun 2000 sekian, itu minimal konservasi energinya 60%. Dan nantinya menuju net zero emission building. Sampai segitu Pak, jadi itu sudah diterapkan. Nah memang harusnya pemerintah menjadi contoh, makanya kami punya target di BGH itu, di Indonesia ini kantor pemerintah yang wajib dulu yang harus disertifikasi hijau, baru bisa minta pemilik bangunan gedung lain untuk disertifikasi. Pemerintah ngeluarin peraturan bangunannya sendiri nggak memenuhi prinsip, nyuruh-nyuruh orang lagi, ya itu pasti jadi kontraproduktif. Jadi target kami di Sekretariat BGH sesuai roadmap, bangunan kantor pemerintah itu dulu yang menjadi prioritas utama. Makanya kami mengupayakan kalau bangunan pemerintah terus pemerintahnya bilang kami nggak punya uang untuk retrofit, ya nggak ada alasan Pak. Kami memberikan fasilitasi di sekretariat. Kalau kalian nggak punya uang, ini ada bunga pinjaman, ada pinjaman yang murah yang disediakan oleh internasional yang peduli lingkungan, dana Green Climate Fund. Indonesia mengelola 352 triliun. Apakah sudah tersalurkan? 2% aja belum tersalurkan Pak, sampai sekarang. Jadi peluang itu ada. Nah kemudian Pak Suroso, terima kasih. Bangunan gedung hijau pada dasarnya memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan Pak. Apa saja prinsip berkelanjutan? Saya juga mengutip ini Pak. Katanya harus memperhatikan 3P. Planet, people, and profit. Jadi memperhatikan lingkungan. Bagaimana aktivitas kita sesedikit mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan menurut saya orientasi kita terhadap people adalah apa ya? Tadi Bapak bangunan assalamualaikum ya. Nanti kita bikin setelah BGC bangunan gedung religius. Nah, BGR, kita sertifikasi lagi BGR. Nah menurut saya Pak, mengenai people ini Pak, itu adalah perbuatan, ya saya agak semangat di BGH ini Pak, karena menurut saya ini adalah salah satu perbuatan mulia. Waduh.
Apa sih perbuatan mulia itu? Pengorbanan atau apa yang saya lakukan saat ini tidak akan pernah mendapatkan kata terima kasih sebenarnya Pak. Karena yang saya lakukan sekarang ini, melakukan penghematan energi, emisi kita perkecil, itu manfaatnya adalah generasi kita yang akan datang, yang 50 tahun lagi Pak yang akan menikmati. Dan mereka nggak pernah lihat wajah saya. Jadi menurut saya itu adalah salah satu alasan BGH Pak, mengenai people. Yang kedua profit. Dari mana profitnya? Selama ini bangunan gedung misalnya membayar listrik 1 miliar. Tapi dengan adanya konservasi energi, menerapkan prinsip BGH, dan itu angka moderat 25%, dia bisa menghemat 250 juta. Bisa belanja untuk yang lebih produktif dibandingkan konsumsi energi yang kurang produktif gitu. Jadi bisa dialihkan. Jadi ada profit. Apa tadi? People, profit, planet. Planet ya udah pasti Pak. Sama lah dengan people tadi ya. Kita punya legacy atau kita punya kontribusi bagaimana generasi yang akan datang tetap menikmati air bersih yang seperti kita nikmati saat ini, udara bersih yang kita nikmati saat ini. Intinya prinsip BGH bangunan gedung hijau adalah bangunan-bangunan yang memenuhi prinsip berkelanjutan dalam rangka 3P tadi. Mungkin secara sederhana itu Pak, tapi kalau mau lebih dalam detail berapa parameter, berapa penilaiannya, itu kita punya klaster sendiri nanti Pak, punya klaster sendiri. Kemudian mengenai masih sedikitnya tenaga ahli BGH. Nah mungkin saya akan sedikit memberikan umpan nih Pak buat Dismes nih sebenarnya. Gimana sih pemerintah bikin peraturan? Bapak arsitek kan Pak? Bapak itu kalau punya SKK klasifikasinya, keahliannya hanya boleh 2. Klasifikasi teknis dan klasifikasi umum. Klasifikasi teknis Bapak adalah arsitek. Sementara kalau ngambil SKK BGH Pak, klasifikasinya adalah klasifikasi sipil. Bapak nggak mungkin bisa dapat SKK BGH. Silakan Bapak ngomel ke saya. Tapi jangan saya yang diomelin Pak. Waktu Permen 21 PP 16 itu saya belum ikutan. Nanti kita cari Pak orang yang harus kita marahin. Jadi baru masih seger nih Pak. Belum ada seminggu saya mengundang Bikon. Bagaimana ini BGH ini? Padahal arsitek lah lead di situ. Tapi dia tidak bisa memperoleh sertifikat keahlian bangunan gedung hijau kalau dia sudah memegang SKK klasifikasi arsitek, dan itu dibatasi di peraturan pemerintah. Nah ini kami sedang menggodok Pak, mengajukan surat dari dirjen kami ke Dirjen Bina Konstruksi. BGH itu adalah keahlian yang multidisiplin, yang seharusnya sarjana kayak saya ini, sarjana yang gak jelas ini, ya bisa juga dapat SKK gitu. Apalagi arsitek gitu ya. Harusnya bisa dapat. Ini sedang kami perjuangkan Pak. Jadi ini sudah banyak keluhan dari IAI. Ini sekretariat BGH, tolong dong. Saya nih selaku arsitek nggak bisa berpraktek gara-gara ketentuan-ketentuan seperti itu gitu. Padahal mereka lebih concern sebenarnya arsitek dengan bangunan gedung hijau. Nah ini jadi buat Dismes. Nah silakanlah dikritik nanti itu Pak. Kemudian terkait dengan SLFPBG, yaitu FPD Pak. Jadi saat ini memang supaya memudahkan harusnya masyarakat, BGH itu harusnya satu proses, misalnya di dalam SIM BG ya. Jadi orang begitu buka SIM BG langsung tahu, oh bangunan gedung saya kategori wajib nih, harus BGH. Saat ini kami sudah coba mengintegrasikan kepada pengelola sistem informasi bangunan gedung dengan alasan yang bisa ya harusnya kita terima lah ya, dengan alasan bahwa pengurusan PBG dan SLF ini kritis gitu ya, maksudnya disorot oleh publik. Kemudian gara-gara aplikasi saya nanti kalau sampai bermasalah mau nggak saya tanggung jawab, ya kira-kira gitulah pertanyaannya. Saya bilang saya mau tanggung jawab, tapi ternyata mereka juga nggak mau. Jadi masih terpisah Pak.
Jadi nanti untuk pengurusan BGH itu belum ada di dalam SIM BG, tapi sifatnya hanya pemberitahuan. Tolong bangunan gedung Anda ini masuk kategori wajib BGH, diurus sertifikat BGH-nya. Mudah-mudahan sudah menjawab. Kalau ada yang kurang Pak Suroso tadi. Oh, bangunan gedung cerdas. Saya sambungin dulu sedikit. Bangunan gedung cerdas itu pada dasarnya bangunan gedung hijau. Jadi di PP 16, di Peraturan Pemerintah Nomor 16, dari mana munculnya kata bangunan gedung cerdas ini? Dari mana munculnya ini? Dari bangunan gedung hijau sebenarnya aturan. Nah, ada bangunan gedung yang kategori wajib hijau yang dinilai high cost, high performance, itu wajib menerapkan prinsip cerdas. Tujuannya apa? Ya efisiensi energi, efisiensi air tadi. Jadi high cost, high performance. Kalau Bapak tanya lagi, Pak Fajar jangan cuma omon-omon. Apa itu high cost, apa itu high performance? Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti. Masih minta bantuan konsultan, tolong didefinisikan yang dimaksud high cost, high performance. Ada lagi syaratnya. Bangunan gedung cerdas itu kalau kita investasi harus ada tingkat pengembalian yang wajar. Nah, kalau ini saya sedikit mengerti sebagai ekonom. Tingkat pengembalian yang wajar adalah tingkat keuntungan yang diharapkan investor. Berapa layak yang diterima oleh market. Kalau saya investor, investasi baliknya 4 tahun dianggap diterima oleh seluruh investor, ya itulah kewajarannya. Kalau itu saya sedikit memahami. Tapi kalau high cost, high performance, mudah-mudahan tahun ini karena saya juga sudah bergabung dengan BGC, kami akan melakukan kajian, Pak. Melakukan kajian, meng-hire konsultan. Apakah anggota Inkindo? Nggak mungkin anggota Inkindo, Pak. Kami nggak punya uang buat hire Bapak. Jadi kami dibantu oleh asing, konsultan lembaga asing menunjuk salah satu konsultan yang dianggap layak gitu. Nah, itu yang membantu kami. Jadi terus terang kalau kami saat ini untuk menganggarkan kajian segala macam untuk mendukung BGH saat ini belum ada. Seluruhnya yang kami lakukan itu bantuan. Seluruhnya adalah bantuan. Mungkin itu. Silakan BGC, Pak. Iya. Izin menjawab pertanyaan yang Pak Winarso dulu terkait IKN. Selain BGH, di IKN juga melalui Perpres 63 tahun 2022 itu ada terwujudnya kota cerdas. Nah, itu diejawantahkan dari bangunan gedung cerdas sehingga nanti kedepannya bisa mewujudkan suatu kota cerdas. Nah, itu cikal bakal kenapa dulu muncul Permen 10 tahun 2023 itu, gitu, Bapak Ibu, Pak Winarso. Nah, kalau Pak Suroso lebih terkait penjelasan Permen BGH ya Pak ya. Nah, tadi udah disampaikan Pak Fajar, tapi kalau lebih detailnya mungkin ikut pelatihan BGH mungkin ya Pak ya. Begitu Pak Suroso. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mungkin saya bantu Pak. Jadi kalau di Jawa Tengah belum ada Pak gedung yang BGC. Jadi masih adanya di IKN dan beberapa di Jakarta. Nah, yang perlu kami sampaikan juga bahwa antara BG, BGH maupun BGC itu kalau secara teorinya mungkin ada irisan yang sama Bapak. Jadi itu merupakan pengembangan dari BG, BGH dan BGC. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Wiwarso dan Pak Roso tadi, apakah bagaimana keterkaitannya dengan SLF? Didahului oleh SLF dulu Pak. Jadi gedung itu sudah punya SLF dulu baru bisa di BGC. Jadi kalau belum ada SLF-nya pasti tidak bisa di BGC. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Lebih lanjut mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya kami persilahkan. Ada 3 pertanyaan. Monggo. Ya, saya izin berdiri. Perkenalkan, nama saya Heri Subagio, Bapak.
Saya dari PT Studi Teknik Konsultan di Jawa Tengah saja. Menarik yang disampaikan oleh Bapak sekalian terkait dengan BGA dan BGC. Saya memberanikan diri memberi komen karena di samping saya ada Pak Ketum, sehingga saya harus berani. Izin Pak Ketum. Baik, tadi di awal Pak Fajar menghendaki kami siap dikritik. Ini saya mencoba berani mengkritik. Kaitannya dengan BGA BGC ini memang hal yang cukup penting. Saya coba ada dekati dengan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek implementasi, yang kedua adalah aspek regulasi, yang ketiga adalah aspek sosial dan ekonomi. Yang implementasi dulu. Kita sepakat bahwa BGA BGC ini harus segera dilaksanakan di negara kita. Tapi perangkatnya ini saya cermati sangat kurang. Karena yang menjadi landasan yang diwajibkan adalah di daerah. Sementara itu daerah juga belum punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan ini. Sehingga mau tidak mau saya mengusulkan bahwa di setiap daerah ini harus ada aturan yang mengikat. Apakah itu berupa perda, apakah itu pergub atau perbub. Itu harus kuat. Sehingga kalau tidak ada aturan yang bisa mengikat ini, nanti dinas terkait atau dinas teknis ini juga tidak akan tidak ngeh sekali. Sehingga ini implementasinya harus kuat bahwa setiap daerah itu harus wajib ada aturan yang mengikat. Apakah itu bentuk perda atau pergub atau perbub atau perwal. Itu ada aspek implementasi. Kemudian implementasi yang kedua, ini kan rencana mau kita terapkan sementara di pemerintahan, gedung pemerintahan. Saya punya ide, ini tidak hanya di gedung pemerintahan, kita sekalian aja kita tawarkan ke developer. Kalau kita memang sepakat ingin menjadi kegiatan yang sporadis, kita harus siap dengan ke developer. Kalau ke developer itu pasti akan hitung-hitungannya akan jelas. Saya akan berbuat ini akan dapat apa. Tapi tidak apa-apa karena memang kita ingin ke depan. Kalau dengan developer mungkin ide kami bahwa kalau developer ini memang ingin mengimplementasikan BGA maupun BGC, maka insentifnya saya seperti apa? Apakah ada pengurangan pajak atau distribusi, dan itu harus jelas. Sehingga mereka ada keinginan kuat, kalau saya melaksanakan BGA BGC, maka saya ada keringanan pajak atau distribusi yang jelas. Itu untuk kalau developer. Dan ini saya kira ini cukup harus sporadis, tidak hanya di gedung pemerintahan, tapi kalau swasta memang ingin membangun suatu BGA BGC, ya kita berikan keringanan-keringanan. Baik, itu di aspek yang pertama. Yang kedua adalah aspek regulasi. Ini saya lihat ada kekurangan sinkronisasi. Jadi saya lihat bahwa tambahan ada BGA BGC ini malah memperberat para pemangku kepentingan atau justru mungkin masyarakat. Kenapa aturan ini malah ditambahkan? Ada SLF kemudian ditambah dengan BGH. Mungkin enggak kalau sudah melaksanakan BGA otomatis SF-nya hangus, sudah selesai. Artinya tidak perlu ada tambahan aturan lagi, ada persyaratan tambahan lagi. Terus berikutnya, kalau memang ingin kita mensinkronisasi dengan aturan lingkungan misalnya, setiap bangunan yang akan dibangun pasti ada izin lingkungannya. Kalau semisal, kalau di awal kita sudah merencanakan BGH di satu bangunan, ini mungkin enggak izin lingkungannya itu langsung otomatis dikeluarkan. Jadi tidak harus ada izin lingkungan lagi, nanti kita BGH lagi, ada izin lingkungan lagi. Jadi kita coba sederhanakan aturan ini. Jangan ada BGH, BGC itu menambah aturan baru. Ini tidak menarik Pak, menurut saya, tidak menarik. Ada tambahan malah tidak menarik. Justru dengan ada tambahan aturan ini, mempersingkat, memotong aturan-aturan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial ekonomi. Saya kira ini karena ini aturan baru, saya memahami kurang sosialisasi. Jadi di pemerintahan, saya yakin di pemerintahan sendiri pun itu juga kurang paham apa itu BGA BGC. Artinya apa? Artinya memang sosialisasi ke tingkat pemerintahan sendiri masih kurang, apalagi kalau kita ke masyarakat.
Tapi yang tak kalah pentingnya adalah kampanye bahwa kalau kita bisa menerapkan BGH atau BGC, kita harus berani bahwa kalau 1 meter persegi kita bisa mengurangi sekian rupiah. Meskipun itu angkanya masih sumir, tapi kita harus beranikan diri bahwa kalau dalam 1 meter persegi kita menerapkan BGH atau BGC, kita bisa mengurangi sekian rupiah. Dan kampanye itu kalau kita terus dorong-dorong, saya kira semua pihak akan tertarik, baik itu pemerintah maupun swasta. Sementara itu, terima kasih. Kalau ada kekurangan, matur nuwun. Monggo Pak Heri, tolong singkat padat ya Pak. Oh iya, saya berasal dari Pak Haryanto. Pak Herianto, Herianto. CV Multigra Cipta, Magelang Pak. Saya singkat aja, tadi sudah dijelaskan BGH dan BGC, ada P3, ada tadi sudah. Pak Heri, ya, Pak. agak keras sedikit. Oh ya, Pak. terima kasih. Jadi sudah panjang lebar masalah GBH, GBC, terus ada People, terus semuanya P3 ya. Ini kaitannya saya mau menanyakan masalah cagar budaya Pak. Itu kan misalkan di gedung BI di Jogja itu kan cagar budaya itu masuknya ke wilayah mana itu? Itu misalnya mana? Seperti candi, ada penambahan atau gimana itu kan perlu ada wilayahnya masuk ke BGC atau ini perlu minta apa jawaban dari Pak Fajar. Ya saya kira singkat aja Pak. Terima kasih. Mungkin Mas ada satu lagi pertanyaan di belakang, baju putih. Ibu MC minta waktu sedikit ya Bu ya. Mohon singkat padat nggih Pak. Monggo. Baik Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama untuk yang SEDCCK nomor 3 tahun 2023 itu yang pada parameter efisiensi air itu kalau saya lihat Excel-nya apa ya, atau spreadsheet-nya itu baik yang dari Kementerian PU maupun dari GPCI itu pilihannya harus satu Pak, baik di sumber air, di pengolahan air, baik di hari kering maupun hari hujan. Itu kalau kita ada pilihan lain mesti tidak bisa optimal untuk mencapai nilai efisiensi air yang diperoleh. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk keuntungan dan reward BGH ini mohon izin kritik Pak, itu rata-rata ketika kita tawarkan ke klien atau ke investor ya, itu kami hanya bisa menjawab akan mendapatkan sertifikat dan plakat seperti itu. Sedangkan untuk mendapatkan kredit dan lain-lain, terutama dari investor itu mereka lebih memilih lead atau GPCI-nya Chinese Pak. Jadi seperti itu. Mohon kalau misalnya ada perhatian, misalnya porting atau bonus retribusi PBG 10% aja Pak, mereka pada lari ke BGH seperti itu Bapak. Kemudian yang untuk yang kalau di OTTV-nya BGH tidak ada mandatory ya Pak, tapi kalau di GPCI kan ada mandatory. Jadi OTTV dulu dipenuhi baru untuk efisiensi energinya bisa untuk klaim nilai-nilai berikutnya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mogo Pak Fajar. Baik Pak, yang pertanyaan terakhir mungkin Pak Ajis bisa menjawab nih, tadi saya nggak kurang jelas. Pak Beni minta bantuan ya, tadi menyoroti SEDCCK nomor 3 2023 khususnya untuk rumah tapak kelas 1A mengenai efisiensi air tadi Pak ya, apakah bisa tercapai gitu ya nanti Pak Ajis. Pertama Pak Hari kami mengucapkan terima kasih, memang kami panjang periode Februari 2022 bekerja di Sekretariat BGH sampai bulan September ini sudah berupaya memperkuat perangkat-perangkat di daerah
untuk memahami BGH. Minimal mereka bisa melakukan memfasilitasi penilaian kinerja, menyambungkan antara tenaga ahli dan asesor atau tim penilai. Nah, kemampuan kami untuk melakukan pelatihan itu juga terbatas. Kesediaan pelatih di Indonesia ini baru ada dari Kementerian PU saat ini. Belum terbentuk LSP waktu itu. Belum ada LPK, Lembaga Pendidikan untuk melatih BGH. Saya lupa angkanya tapi sudah mungkin lebih dari 30 kabupaten kota Pak Jis ya yang sudah kami latih, ASN termasuk dari kementerian lembaga di pusat. Kemudian untuk profesional memang kami waktu itu memfokuskan dulu tenaga ahli yang konsultannya bekerja di IKN. Nah, kami minta perusahaan-perusahaan ini mengirimkan tenaga ahli untuk dilatih BGH. Itu dulu. Kemudian prioritas kedua adalah tenaga ahli yang bekerja di PU. Ada proyeknya di PU, kami minta tenaga ahlinya. Jadi memang perangkat sangat kurang, baik itu dari profesional khususnya dari pemerintah daerah. Masih sangat kurang. Kalau mereka baca isi operasionalnya APBD, penyelenggaraan BGH, udah pasti Bapedanya nggak menganggarkan karena nggak ngerti. Walaupun dinasnya ngasih tahu, ini ada nih kegiatan BGH harus dianggarkan. Belum kebagian anggaran keuangan daerah ke BAKD. Bapeda sama dinas sepakat, oke kegiatan ini harus muncul di daerah. Pergi ke BAKD, apa ini kegiatan? Nggak prioritas, nggak ada juga anggarannya. Jadi perangkat yang memahami pentingnya BGH masih sangat terbatas. Mungkin nanti saya akan sambungkan dengan pertanyaan apa sih sebenarnya keuntungan dari BGH tadi selain operasional? Menurut saya operasional tadi dan bagaimana kita memperhatikan lingkungan dan generasi mendatang itu sendiri sudah keuntungan. Tapi itu kan di level mana nih kita bicara? Begitu kita bicara level bisnis itu nggak masuk akal omongan seperti itu sebenarnya. Profitnya apa yang saya dapat gitu ya. Jadi kalau untuk developer Pak, kebetulan ada program I3HP di Kementerian PU, Indonesia Green Affordable Housing Project. Nah, developer ini bisa dia meminjam dari perbankan yang menyediakan dana green dengan yang sudah pasti lebih murah dari bunga komersial biasa. Dan itu mereka juga bisa mengakses dari Green Climate Fund. Contohnya kalau Bapak, saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman, tapi ini katanya orang yang beli mobil listrik itu mendapatkan bunga lebih rendah dibandingkan kalau dia kredit mobil yang pakai bensin gitu ya. Mengapa? Karena memang ada yang menjamin itu, ada yang memberikan, menaruh uangnya, siapa yang beli mobil listrik ya dikasih bunga lebih murah. Mendapatkan perizinan kalau di Jakarta itu nggak kenal ganjil genap tuh mobil listrik, bebas. Jadi memang diberikan kemudahan. Demikian juga keuntungan yang dimiliki oleh pemilik bangunan gedung. Tapi mengenai insentif yang sifatnya fiskal, retribusi dikurangi dan sebagainya, itu adalah tangannya pemerintah daerah. Nah, bagaimana pemerintah daerah bisa mengatur insentif dan disinsentif yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung, itu berdasarkan kemampuan mereka. Tapi apakah mereka bisa menyusun itu? Bisa harusnya. Kami yang susunkan Pak pedomannya. Kami dibantu oleh pemerintah Jerman, GIZ, menyusun panduan insentif dan disinsentif kepada kabupaten kota. Baik fiskal maupun non-fiskal. Nah, Perda yang seperti Bapak sampaikan tadi, Pergub, Perwal, Perbub, itu tidak bisa mengatur kaidah teknis bangunan gedung. Indonesia akan mengadopsi sama dengan negara lain hanya satu building code, hanya satu aturan mengenai bangunan gedung di negara ini. Daerah tidak bisa menerbitkan aturannya sendiri bahwa ketahanan untuk aspek 5K strukturnya harus demikian, tidak bisa. Hanya satu, dikeluarkan melalui PP 16 2021, satu building code. Lalu bagaimana dengan Pergub DKI mengenai bangunan gedung hijau yang sudah terbit duluan dibandingkan Permen 21 tahun 2021. Mereka cabut peraturan gubernur mengenai bangunan gedung hijau.
Yang diperkenankan kepada bupati, wali kota, dan gubernur adalah menerbitkan peraturan terkait insentif dan disinsentif. Dan panduannya bagaimana mereka memberikan insentif, kami bantu susunkan. Jadi yang survei itu bukan kita Pak, yang survei adalah konsultan yang didanai oleh GIZ. Mereka keliling bersama Lemtek UI. Bersama Lemtek UI mereka menyusun kajian insentif dan disinsentif pelaksanaan bangunan gedung hijau. Kemudian regulasi kurang sinkron, ya Pak. Banyak memang regulasi yang kurang sinkron, kami akui itu. Dan tolong vouchernya diberikan ke Bapak yang menyoroti kurang sinkronnya aturan-aturan di Indonesia. Tapi kami mengupayakan terus Pak, bagaimana supaya ini sinkron. Kami lintas KL dan selalu komunikasi. Jadi mohon dimaklumi Pak, kejadian-kejadian ini tapi sebenarnya tidak substantif gitu Pak ya. Memang ada hal-hal yang kurang sinkron di dalam peraturan perundangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit izin Pak Adi. Mungkin saya bercerita ya, kemarin ada expert dari Denmark gitu ya. Semoga ini bisa memberikan insight gitu kepada Bapak Ibu. Ada expert dari Denmark datang ke kami gitu ya. Terus saya bertanya, singkat kata saya bertanya, apakah kami di Indonesia terlalu cepat menerapkan peraturan-peraturan yang ada ini? Pak Heri sempat bertanya, ini apakah akan memberatkan gitu buat masyarakat di Indonesia? Terus saya bertanya kepada expert Jerman, apakah kami terlalu cepat untuk mengejar teknologi di dunia gitu? Terus orang expertnya menjawab, saya bisa menjawabnya seperti ini kata dia. Saya tidak ingin nanti saat kita berbincang di level dunia, gitu ya, Indonesia keluhannya kami hanya bisa baru sampai di sini, sedangkan di dunia itu sudah di sini gitu. Di dunia itu kami tidak ingin bertemu dengan level kemandirian, ya level kemandirian, level ke kualitas hidup negara kita di bawah negara maju gitu. Nah, itu yang menjadi apa ya, inspirasi dan membuat kita harus semangat gitu mengejar teknologi yang ada di dunia gitu. Apapun tantangannya di daerah tadi yang ada sinkronisasi yang belum sempurna, itu menjadi tantangan yang kita harus usahakan bersama gitu. Memang tidak bisa hanya pemerintah saja. Justru saya berharap Inkindo gitu ya punya moto mandiri untuk demi apa tadi? Mandiri demi keunggulan negeri. Itu menjadi pacuan gitu buat hati Bapak Ibu. Kalau dibanding-bandingkan gitu ya di Amerika, justru asosiasi-asosiasi itulah yang muncul gitu. ASTM, ASCE, ASRE itu muncul gitu di dunia apa konstruksi di Amerika gitu. Dah di Indonesia sebenarnya kita bisa gitu ya. Saya yakin bisa. Apalagi motonya Inkindo mandiri untuk demi keunggulan negeri gitu. Itu sangat bagus. Saya dorong. Tepuk tangan buat Inkindo. Waktu juga yang memutus pembicaraan kita khususnya untuk BGH dan BGC. Tapi ini merupakan awal dari kemungkinan peluang yang bisa kita raih di Jawa Tengah karena adanya kedua kegiatan ini yang notabene merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini juga peluang ini yang mungkin besok hari bisa kita rembuk bareng sejauh apa yang akan kita kerjakan bareng di Inkindo Jawa Tengah dan DPN. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memberi aplaus kepada Pak Fajar dan Pak Anjar. Semoga beliau berdua sehat terus dan punya waktu untuk Jawa Tengah lebih lanjut karena memang ke depan kemungkinan ada lagi pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita kerjasamakan.
Jadi kita membuat MOU, kita kerjasamakan dengan mungkin biaya Mohon maaf, lebih Pak, rendah. kalau Jawa Tengah ya, saya tadi kan sampaikan di Jakarta dan di Bandung kantor kami. Nah kebetulan kami punya asesor yang di Jawa Tengah. Beni Nahampun nih, orang Semarang. Nah, di Jawa Tengah domisilinya. Dan dia sekali-sekali aja dia ke Bandung. Iya. Dia memang punya utang sama saya, Pak. Pergi dari Jawa Tengah tanpa kabar, Pak. Nah, itu. Jadi punya utang sama Mbak Manda juga itu, Pak Beni itu. Oke, matur nuwun Pak Fajar, Pak Anjar, mulai teh Pak Fajar. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada cenderamata? Ya, Oke. selanjutnya Bapak-Bapak berkenan menerima cenderamata dari DPP Inkindo Jawa Tengah kepada Kementerian PU ya, yang sudah memberikan gambaran sosialisasi tentang bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas. Dan legasinya luar biasa. Aksi baik ini mudah-mudahan berpikir lebih jauh lagi. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak Fajar dan juga Pak Asyar. Sukses selalu. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan dulu presentasi dari vendor kita yang sudah siap-siap ada Milan, dan setelah itu kita akan mengikuti diskusi kembali tentang sistem manajemen anti penyuapan dan tingkat komponen dalam negeri. Kepada Milan, sudah siap Ibu? Baik, Ya. untuk Milan sudah siap.